Al-Quran ada petunjuk, penjelas, pengingat. Nanti wadunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Quran itu sebagai obat buat kita. Kalau pakai hadisnya iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ayo kita baca Quran karena nanti di Quran akan menjadi syafaat buat kita semua. Nah, dengan fungsi Quran itu yang hebat kayak begitu, kita ini interaksi kita apaan nih? Interaksi kita ada yang sampai baca doang, ada yang naik lagi ke hafal, ada yang naik memahami, ada yang naik mengkaji. Kita udah nyampe mana nih? Mayoritas orang Indonesia itu berhenti sampai ke membaca, naik dikit naik ke hafal. Tapi memahami dan mengkaji ini masih sedikit banget. Angkanya mau dibilang 10% kayaknya nggak nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Jamaah salat zuhur sekaligus kajian pada zuhur Masjid Al-Bakri yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pengurus yang saya hormati. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih kesempatan untuk menghirup udara Ramadan, kita bisa salat di bulan Ramadan dan kita bisa ikut kajian di bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua langkah kita, semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi bekal kita buat kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tema yang saya pilih ya untuk kajian kali ini adalah berkaitan dengan hari-hari ini orang memperingati atau kita memperingati malam Nuzul Quran. Di Indonesia Nuzul Quran diperingati 17 Ramadan. Kalau di Timur Tengah itu tanggal 24. Riwayatnya 24 yang lebih kuat dibanding 17. Tapi ini peringatan, insya Allah tidak mengurangi maknanya. Karena itu yang saya pilih adalah aplikasi berinteraksi dengan Al-Quran. Yakin sekali yang ikut Zoom, yang ikut lihat di YouTube, apalagi yang di masjid, ini semuanya sudah akrab dengan Quran. Kita semuanya tahulah fungsi Al-Quran itu apaan. Kita mulai baca dari Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin sebagai petunjuk. Kita baca Syahrul Ramadan, ayat tentang Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi fungsi Al-Quran ada petunjuk, penjelas, pengingat. Nanti wadunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Quran itu sebagai obat buat kita. Kalau pakai hadisnya iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ayo kita baca Quran karena nanti di Quran akan menjadi syafaat buat kita semua. Nah, dengan fungsi Quran itu yang hebat kayak begitu, kita ini interaksi kita apaan nih? Interaksi kita ada yang sampai baca doang, ada yang naik lagi ke hafal, ada yang naik memahami, ada yang naik mengkaji. Kita udah nyampe mana nih? Mayoritas orang Indonesia itu berhenti sampai ke membaca, naik dikit naik ke hafal. Tapi memahami dan mengkaji ini masih sedikit banget. Angkanya mau dibilang 10% kayaknya nggak nyampe. 5% juga mungkin nggak nyampe. Nah, kita ini yang udah kesadarannya udah bagus, ayo kita naikin. Karena fungsi Al-Quran kan, kalau fungsi Al-Quran yang tadi itu bukan cuma sekedar qiraah kan, bukan cuma sekedar bacaan. Walaupun harus diakui bahwa membacanya aja udah dapat positif banget, pahalanya gede banget, Akan tapi fungsi utamanya Al-Quran sesuai dengan ayat-ayat dan dengan hadis Rasulullah ini banyak yang belum nyampe. Dan karena itu saya yakin banget, udah banyak orang mengatakan bahwa kalau kita semua ini memahami Al-Quran,
dan kita mengamalkan Al-Quran, negeri kita akan menjadi we are the champion. Kita akan menjadi pemenangnya. Pemenang di bidang apa? Di bidang ekonomi, iya. Dia pemenang di bidang budaya, iya. Pemenang di bola juga, iya. Alhamdulillah semalam Riyad Mahrez masukin ya 1 gol ya. Kemarin Karim Benzema masukin juga 1 gol buat Real Madrid. Yang nonton Real Madrid di Liga Champion. Orang Muslim masukin bola di laga-laga internasional. Sebelumnya Muhammad Salah juga masukin 1 gol walaupun kalah akhirnya di pol-pol. Nah sekarang nih apaan nih kita nih pemahamannya? Kalau kita memahami Al-Quran, insya Allah kita jadi we are the champion, bukan the best, the champion. Sekarang nih permasalahannya adalah kita memahaminya kayak gimana, metodenya kayak gimana. Udah sekarang lewat aplikasi. Semua kita udah pakai pegang handphone, belanja juga pakai lewat handphone, ngapa-ngapain juga lewat handphone. Ayo pakai aplikasi. Aplikasi mana yang mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan Quran dengan enak, dengan mudah? Saya pribadi bikin 2 aplikasi. Aplikasi pertama Al-Quran Al-Hadi. Ini enak banget menggunakan ini. Mau baca doang bisa, mau ngelihat peta Al-Quran bisa, mau cari tema apa di Quran bisa. Nama aplikasinya Al-Quran Al-Hadi. Penggunanya paling berapa juta baru. Ini download gratis. Tayangan nggak ada iklan. Karena saya ngeri ada paha lewat atau ada dada lewat. Karena itu saya nggak mau dipakein iklan. Nah yang kedua, saya pengen bahas yang kedua. Kita sering banget sebenarnya kan, kenapa kok untuk jadi imam itu disarankan oleh Rasulullah, siapa yang paling layak untuk jadi imam? Aqra'ukum li kitabillah, orang yang paling enak bacaannya bacaan Qurannya, itulah yang berhak untuk jadi imam. Baru kemudian a'lamukum, baru kemudian akbarukum sinnan, baru kemudian awalukum hijratan. Nah ketika aqra'ukum, kan kita kepengen nih imam ketika yang dibaca apaan? Kan kalau ngikut Rasulullah, ngikut sahabat kan dibacakan Al-Quran ya, bukan surat entu lagi. Di kita ini kan kebanyakan kan imamnya bacanya entu lagi. Ayo kita geser bacaannya jadi lebih bervariasi. Maksudnya apaan? Ketika imam baca Al-Quran, nawaitunya adalah menyampaikan pesan Allah kepada kita. Setiap kali imam baca Al-Quran, mungkin ada pelajaran, mungkin ada teguran, mungkin ada ancaman, mungkin ada janji. Kan isi Al-Quran itu kan, mungkin ada kisah. Jadi kita pelajaran. Nah repotnya apa? Repotnya ketika imam baca, kita nggak paham imam bacanya pesannya apa. Yang kita tahu cuman bacaannya enak sama nggak enak. Nah sekarang kita rubah yuk, kita rubah. Enaknya kudu lah biar kita betah imamnya bacanya lamaan. Akan tapi kitanya juga bisa berinteraksi, bisa lama. Terus kan banyak yang bilang, Ustadz saya nggak bisa bahasa Arab, jadi untuk memahami pesan Al-Quran itu agak sedikit sulit. Jamaah sekalian, imam ini kalau kita kepengen buka kartunya, banyak bacaannya yang sama, banyak bacaan imam yang sama. Imam Masjid Al-Bakri nih maghrib, jangan maghrib dah, isya atau subuh, subuh. Besok kita sholat nih di Masjid Istiqlal, bacaannya kayak yang di Al-Bakri kemarin ya. Terus bacaan lagi yang di ini kita baca sholat lagi di Al-Azhar, kayaknya sama di Istiqlal sama di Al-Bakri. Sholat lagi di Masjid Haram, sama ya sama yang dulu pernah saya dengar di Masjid Al-Bakri. Kenapa kayak begitu? Karena banyak ayat-ayat yang dipilih oleh imam untuk menyampaikan pesan kepada jamaah. Ayat ini ayat pilihan imam, bukan disepakati, akan tapi punya pesan yang kuat. Ini jamaahnya lagi ngapain nih? Umpamanya jamaahnya kita mau masuk Ramadan, itu pasti imam dimanapun juga, yang imam yang faqih ya, imam yang mengerti fikih, itu bacaannya pasti sama. Hari raya Jumatannya sama atau sehari sebelum Ramadannya sama. Apa yang dibaca?
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini yang dibaca. Apa maksudnya imam? Imam kan pengen bilang begini, pada jamaah, besok puasa ya, Allah wajibin nih puasa. Buat apaan? La'allakum tattaqun, buat kita agar jadi kita bertakwa. Kita doang yang disuruh puasa? Enggak, orang yang lain juga disuruh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lama gak? Ayyamam ma'dudat. Wah, ini mau pergi nih ke Surabaya. Aman kana minkum maridon aw ala safarin. Kalau ente mau pergi ke Surabaya, udah dah, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Tapi kalau udah mau pergi ya, udah jalan ya. Jangan 2 hari lagi mau pergi. Sekarang udah nggak puasa. Kenapa? Mau pergi nggak bisa kayak gitu. Gimana kalau udah tua? Udah bayar fidyah aja. Kalau udah nggak bisa, nggak mampu lagi, fafidyatun, kan disuruh boleh bayar fidyah. Kalau udah 30 hari gimana? Walitukminul iddata walitukabirullah ala ma hadakum. Kalau udah 30 hari, jangan puasa lagi. Suruh takbiran aja. Besoknya Idul Fitri. Kan begitu niatnya. Nah, kita paham atau enggak? Wah, Ustaz, kita nggak paham. Nah, saya bikin aplikasi, nama aplikasinya 40 kumpulan ayat populer yang sering dibaca oleh imam. 40 kumpulan ayat populer yang sering dibaca oleh imam. Imam mana nih? Imam Masjid Al-Bakri iya, Masjid Haram iya, Masjid Istiqlal iya, karena banyak yang sama, walaupun nggak mesti ini ya, nggak mesti ini. Dan ini tentu di luar dari surat-surat pendek, surat-surat yang juz ke-1 sampai juz 29, 28. 29 saya anggap jamaah semuanya dapat hafal, apalagi juz 30 dapat hafal semuanya. Berikut artinya. Nah, yang ini perintah puasa bulan Ramadan, tinggal klik doang di sini. Oh, imamnya akan baca ini nih ya, ya ayyuhalladzina amanu. Sampai kapan? Sampai ayat mana nih? Sampai wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Walaupun ada satu ayat lagi tentang Ramadan, uhilalakum lailatus syiyam. Tapi biasanya sampai sini. Udah Allahu Akbar. Ustaz, Anda mau tiruin bisa atau enggak? Bisa. Tinggal gini aja. Tinggal klik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini hanya terus temanya apa lagi? Tinggal gantung lagi. Jamaahnya kenapa nih? Oh, jamaahnya pelit-pelit. Kita dorong aja supaya puasa nih. Atau jamaahnya udah royal nih. Kita dorong, kita informasiin pahala sedekah banyak nih. Klik pahala sedekah. Ini pahala sedekah nih. Klik. Ini hanya tentang sedekah. Nah, apalagi kepengen ini di depan mahasiswa, pengen supaya berpikir. Ini ayatnya nih, langit dan bumi milik Allah. Udah. Ayat yang ini tentang orang disuruh untuk berpikir. Ayat apalagi pengen soal ketuhanan. Akidah saya masih lemah nih Ustaz, kuatin. Lihat tentang ketuhanan, klik tentang ketuhanan. Ustaz, saya semalam habis dugem ya Allah Ustaz, ada gak ayatnya? Nih ayat habis dugem. Ini ayatnya
Ini ayat yang apa namanya, habis nyawer ya, bilang ini cepet-cepet. Apa maksudnya di sini Ustaz? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Kalau mau masuk surga cepet-cepet minta ampun. Minta ampun, pengen gak masuk surga? Surganya kayak gimana? Lebih hebat daripada tempat diskotik, lebih hebat daripada dunia, lebih hebat daripada ini. Buat siapa tuh surga itu? Iddat lil muttaqin, buat orang-orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin yang kayak gimana sih? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaidza wal afina 'anil nas. Nanti di bawahnya ada tuh, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang muttaqin lah kalau nyenggol sama dosa dia langsung istighfar. Kalau nabrak, apalagi nabrak ya, nyenggol aja udah astagfirullahaladzim. Kalau nabrak, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, taubat ya Allah, taubat ya Allah. Ini ayat ini. Kita kalau kita banyak dosa, kita baca ini, rasanya seger banget tuh. Ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Saya pengen istighfar cepet-cepet, saya pengen minta ampun segera karena saya pengen masuk ke surga. Kalau apa namanya, Persija mau lawan Persib, mana nih ayat ini? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Ini kali ya yang udhullah sabilillah. Saya lupa kumpulan yang berapa. Ada di sini apa artinya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Kita disuruh nih adalah orang-orang yang terbaik. Persija tuh Jackmania saudara kita semuanya, Peking semuanya saudara kita. Jangan saling lempar-lemparan, jangan saling berantem. Kita disuruh amar ma'ruf nahil mungkar, bukannya disuruh mungkar, berbuat mungkar. Mereka adalah saudara kita. Ayo saling niat. Nah, tadian itu yang mungkin ya udah bawa batu di celananya buat ngelemparin musuhnya, dibuang tuh batunya di depan masjid. Nggak jadi dah. Anda pengen nonton bola doang. Kalau Persija menang alhamdulillah, kalau Persija kalah nggak apa-apa. Anda doain mudah-mudahan besok jadi lebih baik lagi. Kayak gitu. Ustadz, yang pendek ada gak yang gampang apalnya? Nih ada Pak. Ada ayat yang cuma 2 ayat, sering banget dibaca orang. Apaan temanya? Kalau kangen sama Rasulullah, kangen sama Rasulullah, baca nih. Rasanya enak banget. Saya punya guru saya namanya Profesor Dr. Syekh Hasan Fadal Abbas. Itu beliau buta dari kecil, tapi hafal Quran bolak-balik dan guru besar. Doktornya di Al-Azhar, guru besar di Jordan University. Saya ngambil beberapa mata kuliah sama beliau. Itu kan beliau hafal Quran, dosen tafsir. Tapi giliran sholat Pak, giliran sholat maghrib atau isya atau subuh, saya pernah subuhan bareng, maghrib sering, isya sering. Itu bacaannya nggak ganti. Baca apaan terus? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2 ayat doang. Ketika kami tanya, ada ayat temennya. Quran kan ada ayat yang temen. Habis ini nyambung sini, habis ini nyambung sini. Nyambungnya apaan? Nyambungnya pakai huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Itu kalau baca itu udah kayaknya mau nangis aja dah. Ketika kami tanya, "Syekh, kenapa kok selalu baca ini? Kan antum hafal Quran, Mbak." Gitu. Antum kan hafal Quran bolak-balik, yang baca mana aja kan gampang. Kata beliau, "Ana kalau baca ini rindu amna, kangen ana sama Rasulullah, keobatin. Nah, kita coba baca ini. Nah, habis kita baca ini, kita dalami dah. Baca dah tafsirnya. Oh, ini. Jadi emang Rasulullah tuh laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah azizun 'alaikum alimanitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah peduli banget sama kita. Sayang banget sama kita. Masa kita enggak peduli sama Rasulullah sih? Kita jauhin Rasulullah sih, padahal Rasulullah syafaatnya buat kita, ntar kita bakal ditolong, bukan cuma di dunia doang ditolong, ntar di akhirat juga ditolong.
Lewat cinta kita kepada Rasulullah, lewat selawat kita kepada Rasulullah, kita bisa mendapatkan syafaatnya. Nah, ini kita baca. Terus apalagi ustadz yang enak, tergantung kita. Saya ada ayat yang kalau saya baca ini, saya merasa lebih kaya dibanding Bill Gates, lebih kaya dibanding Jack Ma. Ayatnya ayat apaan? Ayat tentang istiqomah. Kumpulan berapa tentang istiqomah? Kumpulan 17 bukan. Kumpulan 32. Ini bisa di-download ya, gratis, Pak. Gratis tanpa iklan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tasya'i anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Itu kalau misalnya kita renungin kayak gitu, Anda lebih kaya dibanding Bill Gates, Anda lebih kaya daripada Jack Ma, Anda lebih kaya daripada Joseph Bos yang punya Amazon, yang sekarang jadi orang terkaya di dunia. Kenapa? Mana? Itu kan beli cuma Avanza doang. Entar, bukan sekarang. Entar kita lebih kaya daripada mereka. Kenapa kayak begitu? Kan Qur'annya bilang, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Entar kita apa yang kita nafsuin, Pak. Bukan mayasa doang, Pak. Di ayat yang lain kan bagi kamu Allah siapin yang kamu kendaki, yang kamu kepengen. Tapi yang di ayat yang sini, matashtahi anfusukum, yang kita nafsuin. Saya nafsu banget pengen punya Ferrari, ntar lu punya Ferrari, bahkan lebih cakep dari Ferrari. Pengen banget punya bini pirang kayak si Anu, ada ntar yang pirang ada, yang matanya belok ada, yang matanya sipit ada, tinggal pilih deh yang mana. Habis baca yang ini nih, lewat tuh artis-artis lewat tuh. Kenapa lewat? Gue bakal punya bini yang lebih cakep daripada dia. Asalatnya apaan? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Saya harus istiqomah gitu. Harus istiqomah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ntar kalau udah taat, nih yang saya yang benar, nuzulam min ghafurir rahim. Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Temanya tentang apa-apa lagi? Temanya ada 40 lebih ya. 40 namanya, judulnya 40 akan, tapi saya isi 41 tema. Boleh-boleh aja ditambah. Dan ini enaknya apaan? Enaknya mulainya kita udah kita bisa, akhirnya kita bisa. Bagi orang yang nggak paham bahasa Quran atau nggak bisa bahasa Arab, kadang-kadang baca Quran itu mulainya dari ayat yang secara tema kepotong, Pak, atau berhentinya jangan di tempat situ berhentinya. Wailul lil musallin, Allahu Akbar, kan salah. Celakalah bagi orang-orang yang sholat Allahu Akbar, kan salah, Pak. Alladzina humnya nggak dibaca. Nah, kalau yang ini temanya udah nih. Jadi cocok buat siapa aja. Bagi yang suaranya jelek kayak gimana? Ikutin aja nih imamnya. Udah enak banget kok. Udah enak banget. Terus buat apalin Ustaz? Iya, apalin. Yang pendek aja dulu, pilih dulu yang pendek. Besok giliran tarawih di rumah ya, atau giliran sholat di rumah sama bini jadi makmum dong. Abang kan suaranya kagak enak, bacaannya kan kulhu mulu. Enggak, udah jadi makmum. Baca dah. Baca. Bini bilang tumben-tumbenan lu bacaannya enak gitu. Nah, udah berubah nih, udah belajar dari aplikasi ini, alhamdulillah berubah. Habis itu kalau misalnya ini ya, kalau misalnya nih yang suaminya pengen nikah lagi, bacain ayat tentang boleh nikah 4. Ya fankihuma atau balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Bacain itu 4 kali 5 kali. Protes kan dia sama suaminya, "Bang, kenapa sih baca itu mulu? Paham nggak?
Allah bilang laki-laki itu boleh nikah 2, 3, 4. Ini bukan kata abang nih, bukan kata ustadz, ini kata Allah nih. Abang mau nikah lagi, ya udah baca dulu tuh kumpulan yang satunya bang. Kumpulan abang kan banyak dosanya, jangan pikirin nikah, pikirin dosa bang, pikirin dosa, minta ampun gitu. Kan jadi enak tuh dialog antara laki dengan bini tapi pakai Quran. Dia minta sesuatu sama bininya pakai Quran, bininya jawab pakai Quran, kan enak tuh pak. Jadi nggak ada yang berani, nggak ada yang salah ya. Suaminya bilang, iya dah, abang nggak ngelihat bini yang lain, lu udah perempuan yang soleh, udah paling enak dah. Saya mikirin dosanya aja. Kalau dosa jadi kayak gimana dong bang? Kayak ini nih kumpulan 40. Apa kumpulan 40? Ini kita ini nih. Ini saya bacain. Ini kita harus banyak baca ini nih bang nih. Nih bacain ini pak. Enak banget pesan Allah nih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan harta kalian, anak kalian menjadikan kalian lalai. Kalian lalai dari ingat Allah. Kalau yang tetap ngotot, tetap bandel, memayap al-zalika, faulaika humul khasirun. Dia akan merugi sendiri. Yang bandel, yang nakal, tetap rugi sendiri. Ruginya kayak gimana? Kalau gitu, udah saya mau berubah. Berubahnya kayak gimana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut. Udah sedekahin harta kita. Mau jangan 2,5% doang zakatnya. Bayarlah 5% ki, 10% ki, 15% ki. Sebelum datang ajal. Kalau ajal udah datang, kita ini semuanya ini bakal nyesel, bakal minta sama Allah. Ya Allah, tolong tambahin saya 1, 2, 3 hari doang. Buat apaan? Enggak, buat saya buat sedekah. La asaddaqa wa akum minas sholihin. Saya akan sedekahin harta saya buat di jalan Allah. Apa kata Allah? Kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Oh, kalau kemarin kemana aja? Baru sekarang. Kalau ajal udah datang nggak bakal ditunda, semenit juga nggak ditunda, apalagi sehari 2 hari. Nah sebelum itu berlaku kepada kita, ayo kita infakin harta kita, ayo bang kita sedekah kemana? Ayo ke pesantren Ustaz Lutfi juga ada tuh. Kita ke anak yatim juga banyak tuh. Ayo kita ke anak yatim lewat Basnas, kebetulan saya ketua Basnas pak. Basnas juga boleh, lewat Bakri Amanah juga boleh. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu kok, ente baru infak 1%, ente baru infak 0,5%, ente baru infak 2%, belum sampai 2,5%. Atau Allah tahu kok kita udah infak 5%, karena infak 5% menurut saya kurang. Harusnya 10% minimal tuh 10%. Kak miskin enggak, akan jadi bangkrut enggak, kan Allah bilang juga di ayat yang lainnya, qul inna rabbi yabsutur rizqal may yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kita infakin semuanya Allah akan ganti. Rasulullah kan bilang mana kasat malun min sedekah, enggak akan berkurang harta karena sedekah. Nah ini kita amalin. Nah aplikasi ini jangan kita doang yang baca, jangan kita doang yang pakai, tapi bini kita juga suruh buka. Mah buka aplikasi ini nih. Anak juga kita juga buka, handphonenya mana? Buka dong aplikasi ini bagus. Nah satu lagi aplikasi yang saya bikin ya, 2 menit aja, insya Allah cukup. Ada aplikasinya namanya Quran Al-Hadi. Ini aplikasinya Al-Quran Al-Hadi. Ya. Enak banget. Enaknya kenapa? Mau cari apaan nih? Indeks tematik. Ini mau tahu tentang akidah, tinggal klik doang. Mau ngelihat tentang malaikat menurut konsep Quran mana sih? Tinggal klik doang. Nabi tinggal klik doang. Tentang akhlak dan kejujuran, kesabaran tinggal klik doang.
Syariat, mau syariat apa? Tinggal klik doang. Ilmu, kisah, alam dunia, alam gaib, alam akhirat. Pengen kelihatan kenikmatan surga, tinggal klik doang. Surga isinya apaan sih? Lihat surga, surga, klik surga. Ada deskripsi tentang surga, ada nama-nama surga, ada potret surga, potret keindahan surga, bentuk fisik surga, fasilitas surga. Fasilitas surga ada apaan sih? Ini dia. Ada bidadari. Ini bidadarinya. Klik. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Mau tentang apa lagi? Tinggal klik doang di sini. Tentang surga, pengen sekali-kali serem ya, lihat neraka. Nah, neraka, apa sih kata Allah tentang neraka? Siksaannya kayak gimana sih? Bentuk siksaannya, nih klik tulisannya. Dikelilingi api yang mendidih, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, azab yang membakar, muka mereka ditampar api, muka mereka dibolak-balik api, atas bawah api yang sangat panas, azab yang sangat pedih, mereka terjerit-jerit kesakitan, mereka tidak bisa mendengar, perut mereka dililit, terus mereka dicambuk dengan cemeti besi. Ayatnya mana? Tinggal klik doang. Bacanya gimana? Tinggal klik doang, suaranya kedengaran. Wah, jadi enak banget. Bayar ini aplikasi kagak, gratis. Terus jadi Ustaz dapat apa? Dapat Fatihah doang, dapat amal, sedekah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini cara kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran lewat media aplikasi yang ada, dan kebetulan aplikasi ini saya sendiri yang bikin, tentu bersama timnya di Pusat Kajian Hadis. Pasti ada aplikasi yang lainnya, mungkin lebih baik, mungkin yang ini lebih baik, namun yang saya bisa memperkenalkannya dua aplikasi ini. Ini mungkin waktunya udah kita masih ada waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Cukup. Baik, alhamdulillah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pemirsa yang menyaksikan secara live di media sosial, alhamdulillah sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita semua, bekal dunia dan akhirat kelak nanti. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan dengan media sosial, tidak ada. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.